Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita masuk ke contoh soal yang pertama. Contoh soal untuk yang kasus pertama, di mana contohnya kasus pertama ini menggunakan data IHSG selama 48 hari. Tujuan dari analisis ini untuk menentukan model terbaik yang bisa digunakan untuk peramalan. Berikut data yang digunakan. Data terlampir di Excel dengan nama sheet IHSG. Kita buka dulu. Di sini sudah ada datanya IHSG dari hari pertama sampai hari ke-48. Yang pertama kita buka ifuse-nya. Create new file ifuse work file. Nah, kemudian kita pilih di sini unstructured atau undated, karena kan tidak ada tanggalnya atau tahunnya. Jadi berdasarkan observasi 48 observasi kita namakan IHSG. Lalu klik OK. Kemudian setelah itu kita import datanya, import from file. Tadi filenya ada di sini. Kita open, kemudian langsung saja ya, soalnya sudah pas hari sama IHSG. Next, kemudian next lagi, kemudian next lagi. Setelah itu finish, klik yes. Nah, kita sudah masukkan variabel IHSG dan harinya. Dan setelah itu kita ingin tahu dulu apakah data ini berdistribusi stasioner atau tidak. Kita klik, kemudian graph, kita masukkan IHSG. Nah, ini klik ini, oke. Kemudian di sini langsung oke saja. Nah, ternyata di sini grafiknya itu stasioner ya, mendekati nilai rata-rata. Setelah itu kita identifikasi modelnya. Karena ini tidak perlu diferensi, berarti D-nya kan 0 pastinya. Nah, kita lihat bagaimana kita untuk memodelkannya. Yang pertama kita harus tahu dulu correlogramnya. Kita harus tahu dulu FAK dan FAKP dengan cara correlogram. Yang pertama kita klik quick, kemudian setelah itu kita klik seri statistik, kemudian correlogram. Kita tulis saja di sini IHSG. Oke. Nah, di sini kan tadi tidak ada diferencing ya. Kalau yang tadi misalkan tadi datanya tidak stasioner, maka itu diferencing sekali atau 2 kali. Tapi di sini ternyata datanya itu sudah stasioner, gitu. Kita tidak perlu memasukkan satu diferencing atau diferencing kedua. Langsung oke saja. Nah, kita tahu dari sini, bisa dilihat di sini ya. Ini tuh dadinya asalnya ke kanan, kemudian turun secara drastis ya. Di yang keduanya, kemudian yang ini untuk yang korelasi parsial atau FAKP. Kemudian kita lihat yang FAK, asalnya naik ya di sini, kemudian turun segini, berarti ini kan turunnya drastis banget ya. Nah, maka dari itu kita bisa mengasumsikan kalau di sini modelnya adalah AR1 dan MA1. Nah, kita di plot ini. Jadi kemudian kita tahu model itu ada 3. Yang pertama bisa AR1, bisa A5100, atau
bisa saja ARIMA 001 atau ARMA 11. Jadi ada 3 model. Nah, kita harus mengestimasi ya setelah itu. Tadi ada 3 model, kita estimasi 3 model itu. Supaya nggak bingung, kita tulis dulu notepad-nya model apa saja tadi. Di sini tadi ada model AR1, kemudian model kedua adalah MR1, kemudian model ketiga AR1. Di sini atau bisa saja ARIMA 100, kemudian ARIMA 001, lanjut selanjutnya ARIMA 101. Jadi 3 model ya. Kemudian setelah itu kita estimasi model tersebut. Nah, langkah-langkahnya adalah seperti berikut. Kita klik, kemudian kita estimate question. Nah, di sini estimasi question ini kita pakainya yang tadi model pertama dulu ya, model yang ini AR1 atau ARIMA 100. Tulis saja di sini IHSG. Sesuai variabel yang ditulis yang di input ya, IHSG. Kemudian konstanta dulu kan, AR. Di sini tetap ls di square, kita langsung oke. Nah, di sini tuh ada di sini dapat dilihat ya, kalau koefisien dari C nya tuh 238, kemudian AR koefisien untuk AR nya itu 0,4, nah, dan sigma SG nya itu 2162,927. Nah, setelah itu kita estimate lagi yang model kedua, model MA. Quick estimate question IHSG CMA1. Sebelumnya kita kasih nama dulu ya, ini yang equation yang ini kita namakan saja AR1. Oke. Nah, yang ini berarti kita namain dulu ya. Ini namain dulu ya. Jadinya ini MA01. Nah, udah MA01 kan di sini. Jadi kita udah tahu ini untuk persamaan MA1. Koefisiennya seperti berikut. Kemudian MA-nya seperti ini, dan gak terlalu beda jauh ya untuk koefisien ininya. Namun untuk probabilitasnya ini lumayan. Nah, udah gitu, kemudian kita langsung estimate yang satu lagi, quick estimate equation. Kita pakai yang tadi yang model ketiga ya. Model ketiga. Model ketiga itu yang AR1 MA1 ya. IHSG C AR MA. Nah, kita kasih nama, kalau di sini tuh ARMA 11. Ya, di sini ARMA 11. Nah, kemudian di sini ada 3 ya, di sini. Ada 3 kan. Oke. Setelah kita sudah mengestimasi 3 model ini, selanjutnya kita itu ingin mendiagnosa apakah dari model ini itu ada model yang bagusnya mana ya, yang cocoknya itu yang mana. Caranya kita pilih view, kemudian residual test atau residual diagnostik, kan kita mendiagnosa modelnya Correlogram key statistic. Nah, ini tuh untuk yang model ARMA 11 ya, Lex-nya tetap 20 oke saja. Nah, di sini tuh kita bisa lihat kalau ternyata
untuk model yang di sini itu, untuk model AR seperti ini ya, FA dan FAKP-nya. Nah, kemudian kita untuk cari yang ini, yang MA1, kita review aja di sini aja, residual diagnostik, kemudian kolateral milih berapa, oke aja. Ini sama berarti ya, nggak beda jauh ya sama ini kan. Nah, kemudian terus yang ketiganya, model pertama view, kemudian residual diagnostik, kemudian statistik, oke. Nah, seperti ini hasilnya. Ini untuk MA1. Ini untuk AR1, MA1 dan ARMA 11. Nah, kemudian setelah itu kita bandingkan ya di antara ketiga ini. Kita bandingkan tuh apa sih bandingkan? Dari hasil ini tuh interpretasinya gini. Di sini kan probabilitasnya ternyata tuh terdapat nilai signifikan. Jadi interpretasi dari hasil ini tuh terlihat bahwa probabilitas terdapat nilai signifikan, artinya lebih kecil daripada 0,05 pada beberapa lat tuh kan, pada beberapa lat kan di bawah 0,5 ya probabilitasnya. Nah, maka dari itu bisa dikatakan model ini tidak cocok, tapi untuk beberapa kemudian menunjukkan tidak signifikan, walaupun sebegitu sepahaman saya mah tetap tidak cocok model-model ini tuh. Kayak gini misalkan ini kan modelnya tuh jadi ada yang di atas semua ya, ada ini interpretasi dari hasil di atas terlihat bahwa probabilitas terdapat nilai signifikan, artinya lebih kecil dari 0,05 ya, terdapat nilai signifikan artinya lebih kecil dari 0,05, tapi kan yang lebih besarnya dari 0,05. Nah, makanya itu modelnya nggak cocok. Tapi tuh banyaknya kan ya. Nah ini doang berarti yang cocok dari probabilitasnya, kelihatannya ini doang kan ya. Nah, maka dari itu kita bandingkan model tersebut dengan si ininya, siapa namanya, AIC. Nah, estimate lagi, kita balikin lagi ke yang awalnya kita udah lihat tadi diagnosa modelnya model mana aja gitu kan. Nah, ternyata model apa tadi tuh ARIMA kan yang benar, yang baiknya. Kita terus cari pemilihan yang terbaik dari yang terbaik. Kita pakai kita membandingkan nilai C-square criterion. Nah, harus yang paling kecil dari ketiga ini 10,76, kemudian yang MA 10,8, kemudian ini 10,836 gitu kan ya. Nah, maka dari itu yang paling kecil yang ini kan 10,7. Kemudian nilai AIC itu AKIK info criterion. Nah, itu harus yang paling kecil juga 10,64, 10,70 dan 10,68. Maka di sini ini yang paling kecil kan nih. Nah, kemudian SSE yang paling kecil apa sih? SSE itu adalah standard error of regression 48. Di sini 48,03 sekian, 49,58 sekian, dan ini 48,35 sekian. Berarti ini yang paling kecil. Kemudian kita lihat adjust R square-nya ini. Nah, ininya harus yang paling besar 0,2. Di sini 0,2 di AR1, kemudian di MA1 0,167, kemudian di yang ARMA 11 0,20, maka yang besar kan ini. Nah, sudah jelas di sini kita berarti memakai model yang ini. Nah, udah gitu kita udah minimize saja karena yang terpilih adalah model ini kan ya. Nah, model ini yang jadi yang terpilihnya. Lanjutnya kita ini baru sampai memodelkan saja, baru sampai meramalkan. Nah, kita akan meramalkan ya. Meramalkan itu caranya adalah yang pertama, kita ini ada forecast kan ya. Kita lihat aja forecast di sini. Nah, terus namanya apa? IHSGF, apa forecast itu peramalan IHSG berarti kan ya. Nah, udah begitu kita pakainya bukan dynamic forecast namun statistic forecast. Nah, udah gitu sebelumnya kita ini dulu ya, ke range ini klik kanan, di range ini klik kanan nih, klik kanan di sini.
Kemudian observasinya kita 49, kita ingin menambahkan satu hari saja ke depannya bilangan. Oke. Nah, kemudian reset inserting observation continue, yes. Nah, polygram spesifikasinya kan tidak ada tidak ada tadi itu tidak ada diferensinya, jadi kita oke aja. Oke. File content link to external data source, refresh all data now, yes. Nah, ini oke. Kemudian kita forecast di sini ya, forecast. Nah, yang tadi kan udah jelasin, terus statistic forecast. Nah, ini kan udah 1 sampai 49 ya. Nah, kita outputnya adalah nanti ada grafik forecast, ramalannya adalah sama forecast evaluationnya. Nah, kita klik oke. Nah, setelah itu kita tahu kan di sini, tahu apa? Tahu kalau di situ peramalannya itu kayak gini. Ini peramalan yang paling atas, ini range peramalannya itu di sini. Nah, ini dia range peramalannya. Nah, di sini terus kita ingin mau lihat si apa namanya ininya ya. Kita ingin lihat apa sih namanya itu tabelnya. Berapa sih ininya? Nah, tabelnya seperti ini. Nah, nih klik 2 kali di IHSGF ya. Nah, nanti kita bakal tahu kan kalau di ML itu nanti bakal nilai satu yang di situ bakal hilang ya. Nah, kita bisa meramalkan kalau di sini itu berarti ada 264,3236 gitu ya yang diambilnya. Itu. Nah, dari data kan di sini kan. Nah, 290 ya berarti di 49-nya itu nanti di hari ke-49 atau observasi ke-49 bakal hasilnya 264,3236. Nah, dengan tabelnya seperti ini berikut. Nah, kemudian kita bisa interpretasikan dari gambar tersebut ya. Kalau di gambar yang di situ merupakan hasil forecast dari IHSG satu hari ke depan atau satu observasi ke depan. Nah, pada gambar pertama ini dilihat kalau MSE, apa sih MSE itu? MSE itu adalah mean square error 46,99925. Kemudian kita tahu MAE apa? MAE adalah mean absolute error, jadi rata-rata kuadrat errornya sama rata-rata nilai mutlak errornya 38,17943. Nah, kemudian udah gitu, tadi kan kita tahu ya kalau hari ke-49 bakal jatuh di berapa gitu ya hasilnya tuh. Nah, akan jatuh di tepat di 264,3236 gitu. Itu untuk contoh kasus pertama. Jadi setelah kita prosesnya pertama adalah kita bikin grafiknya terlebih dahulu kan. Nah, sudah bikin grafik ternyata ini stasioner. Nah, rata-rata berdistribusi dengan rata-ratanya kan tidak jauh beda. Kemudian setelah itu kita pakai yang hologram untuk apa? Supaya tahu apa model apanya akan diambil gitu kan ya. Yang pertama kan ini kan tadi kita ulang lagi ya, kita review lagi, turun secara drastis, kemudian turun juga secara drastis, makanya kita asumsikan AR1, MA1 atau ARMA 11. Nah, dari udah kita tahu modelnya itu, kita gunakan atau kita estimasi AR1 ya ini MA1, kemudian MA2 gitu kan. Kemudian setelah itu kita cari poligramnya setiap masing-masing model. Ternyata modelnya sama semua gitu, tidak ada yang cocok, namun kita ingin mencari suatu model yang cocok gitu ya di antara tiga ini. Jadi kayak kalau udah yang paling cocok lah yang mana gitu, paling mendekati. Nah, dengan cara apa? Dengan cara yang tadi kita bandingkan nilai IC yang harus yang paling kecil, kemudian sesuai kriteria yang harus paling kecil, kemudian standard error of regression juga harus lebih kecil, namun untuk R square adjust R square harus lebih besar gitu kan. Nah, dari itu kita diputuskan untuk mendapat nilai yang AR1. Nah, AR1 berarti yang mendekati. Setelah itu kita udah ubah datanya dulu, revisi. Ini kita mau berapa observasi, di sini ambil satu observasi ya. Nah, makanya jadi 49. Kemudian kita forecast lah tadi seperti ini kan, tadi statistik forecasting ASGF langsung oke gitu kan. Nah, kita dapat lah nanti tuh hasilnya, grafiknya gitu kan ya. Nah, grafiknya seperti ini. Nah, kemudian setelah grafik ini kita lihat rata-rata
kuadrat rata-rata errornya sama nilai absolut rata-rata errornya berapa. Lalu kita ingin tahu berapa sih nanti di hari ke-49 atau observasi ke-49, ternyata di 264,3236 itu untuk yang kasus pertama. Ya, sekarang kita akan coba untuk yang kasus kedua. Kasus kedua itu tentang nilai tukar rupiah ke dolar Amerika Serikat. Data yang diamati selama 1 tahun, mulai tanggal 1 Mei 2011 sampai dengan 1 Mei 2012. Data diperoleh dari Bank Indonesia, website Bank Indonesia, dan kemudian akan dilakukan forecasting terhadap data yang tersedia dari periode 1 sampai 248. Nah, kemudian kita buka issues-nya, kita file, new, work file, kemudian ininya date, kemudian di sininya integer date. Start date-nya dari tanggal dari 1 sampai 248. Work file-nya namanya adalah course. Kemudian kita klik OK. Nah, kita input datanya dulu ya dengan cara klik proc, kemudian import from file, kemudian kita masuk ke data yang tadi file yang kita save di sebelah mana. Nah, kita insert yang course custom. Nah, kita nggak perlu yang tadi ya, kita nggak perlu yang tanggal ini kan. Nah, ini nomor dan course saja. Next, dan finish. Yes, di sini ada course kan ya. Nah, kemudian setelah itu kita ingin tahu grafiknya ya, grafik dari sini itu kayak gimana sih grafiknya. Kita tutup course, kemudian kita OK. Nah, kita nanti bakal lihat nih hasilnya. OK lagi. Nah, tidak stasioner ya pokoknya ya, rupanya tidak stasioner. Tuh, tidak stasioner terhadap rata-rata ya, dari bawah terus naik ya, melonjak naik. Terus kemudian setelah itu kita ingin kita transformasikan terlebih dahulu, karena ini tidak stasioner, kita transformasikan dulu variabel course ini terhadap bentuk logaritma natural atau yang sering disebut ln. Caranya adalah dengan quick, kemudian generate series, kita tulis sini ln course. Jadi itu namanya ya, namanya ln course bebas ya, namanya mau apa aja, cuman kan kita biar nggak bingung ya, jadi ln course. Di sini log, kalau di sini harus log course karena di sini kan kita ingin mengalgoritmakan ini ya, si course ini. Di sini boleh aja x atau apa, nanti di variabel di sini x gitu. Nah, kita di sini tulisnya ln course. Nah, oke. Ada di sini kan ln course ini. Nah, udah gitu setelah ditransformasi ke bentuk ln, kemudian kita diferensikan. Ini kan kita tahu kalau ini tuh tidak stasioner ya. Nah, kita klik dua kali di ln course ini, kemudian kita klik view. Nah, terus setelah sudah kita klik view, nah gini ya, ntar dulu untuk namanya kan, biar nggak keliru aja ya. Tadi kan kita sudah kurs tentangnya 8508 gitu kan ya, data asli segini. Nah, kemudian kita tahu kalau sudah di ln itu 9,0 lah, ini maksudnya itu pas 9,0, tapi ya kita asumsikan aja, asumsikan aja, kita ini komanya terlalu ini, jadi kita tulis itu 9048 jadinya gitu. Jadi komanya itu di sini, jadinya nanti itu komanya gitu. Makanya agak beda kan setelah di loading kan, setelah di log. Nah, udah gitu. Nah, kita klik view, kemudian kita unit true test. Nah, jadi diversi sekali ya. Menurut saya ini masih ada apa-apa, kita pakai tipe augmented decay fuller atau ADF. Klik OK di sini. Nah, di sini kita tahu hipotesisnya ya di sini ya. Kita setelah kita tahu hasil ini, kita buat hipotesisnya dulu. H0 itu data tidak stasioner, H1 yang stasioner.
indikasinya 0,05. Kemudian direktif itu ADF lebih besar daripada statistik, maka ditolak H0 dan terima H1. Untuk ADF kurang dari statistik, kita tolak H1, terima H0. Nah, di sini kan kita tahu ADF itu di dalam tab ini 22,61124. Ini ADF-nya, nilai ADF-nya. Dan di sini nilai 5%-nya negatif 2,87. Nah, di sini kan berarti kan lebih besar daripada nilai ADF ya. Statistik itu lebih besar daripada nilai ADF. Maka kita tolak H0. H0 ditolak, berarti H1 diterima. Data berarti sudah stasioner. Nah, kalau data sudah stasioner, kita bisa mengestimasi model atau mengidentifikasi model. Apa saja sih model yang akan diidentifikasi? Yang pertama, kita harus tahu dulu namanya lagu atau trennya kayak gimana ya, kayak grafiknya gitu. Kita klik view, kemudian kita klik view di sini, view, kemudian gram yang tadi grafik. Bentar. Nah, di sini kita klik view, kemudian koreogram. Nah, kemudian di sini differentiation pertama kan kita sudah differentiation sekali, kemudian kita klik OK. Nah, di sini kita bisa lihat kalau di sini ternyata, nah di sini ya, di sini itu ternyata dari kiri terus drastis ke kanan ya, dari kiri terus drastis ke hampir ke tengah. Maka dari situ kita bisa namanya atau kita mengidentifikasi model tersebut adalah model yang pertama itu A5 1 di sini kan berarti sudah differentiating sekali ya. Kemudian model keduanya A5 0 1 1. Kemudian yang model ketiganya A5 1 1 1. Dari tiga model ini kita ingin tahu ya berapa diestimasi dulu gitu model dari model ini. Caranya gimana sih dari tiga model ini estimasinya? Estimasi pertama klik quick, kemudian estimasi equation. Nah, di sini kita masukin ke tadi kan namanya itu adalah D lone course. Nah, di sini kenapa sih D lone course? Karena D itu differentiating sekali. Kalau misalkan differentiating 2 kali, nanti dalam kurungnya 2 kali. Atau nanti ada di makalah, bisa dilihat sendiri contohnya untuk yang 2 kali seperti apa. Kemudian konstanta AR1. Nah, ini untuk yang tadi A5 110 ya. Kita klik OK. Nah, di sini kita save dulu ya. Kita kasih nama dulu di sini A5 110. Oke, nah di sini A5 110. Kemudian kita klik terus simple equation lagi. D differential sekali. Nah, terus kalau misalkan mau 2 kali gini berarti kan differential 2 kali baru lone course gitu kan. Kalau ini D aja D, terus lone course sama dengan C MA 1. Untuk model, nah untuk ini nggak perlu kita sama dengan untuk model A5 010 untuk model A5 011. Oke. Nah, di sini kemudian kita langsung ke quick lagi, estimation equation. Kita pakai tadi D
pakai AR1 MA1. Kita klik OK di sini. Nah, di sini kita bisa lihat kalau ternyata udah ada 3 model nih. Nah, terus kita caranya estimasi lagi kan, estimasi dari estimasi modelnya kita mendiagnosa si model mana yang bagus lihat yang terbaik gitu ya. Klik view dulu untuk model yang satu, kemudian residual diagnostik. Kita mengresidual atau kita mendiagnosis residualnya ya dengan cara koreografi statistik 36 tetap aja. Oke, nah di sini kita tahu nanti hasilnya 0,117 ya untuk view. Kemudian yang satu yang untuk model ARIMA 011. Oke, nah kemudian untuk yang model ARIMA 111, nah ini. Nah di sini kita juga tahu ya probabilitasnya berapa. Nah, jadi dari ketiga gambar atau ketiga output yang ada di sini tuh bisa disimpulkan kalau terlihat probabilitas dari sini itu nilai terdapat nilai yang signifikan. Artinya lebih kecil daripada 0,05. Ada beberapa lot kan, nih lebih kecil daripada 0,05. Ini juga kan tuh, set ke bawah tuh, lebih kecil kan. Ini juga sama. Dari sini udah lebih kecil kan. Nah, sehingga bisa dikatakan ketiga model ini atau ketiga output ini tidak cocok gitu ya. Tapi untuk beberapa kemudian menunjukkan tidak signifikan, walaupun begitu tetap aja seperti yang tadi yang di awal tetap tidak cocok gitu kan. Jadi harus di bawah 0,005. Tapi di sini kelihatannya kalau di sini tuh di bawah 0,05 semua ya yang ini. Sedangkan yang ini enggak kan. Nah, ini apa namanya? Sebagai yang ARIMA 1 itu sebagai apa namanya? Yang bakal dipilih gitu ya. Nah, sebelum itu biar lebih yakin lagi kita bisa lihat bukan bikin ini kita tidak hanya melihat tentang ini aja ya, probabilitas ini kan. Nah, tapi kita harus melihat yang tadi. Kita klik lagi estimate, kemudian kita estimate kembali. Nah, kita lihat yang 3 nilai itu, choice criterion, terus kemudian harus lebih kecil kan, negatif 7,87, 2 negatif 7,878, kemudian ini negatif 7,856 ya, berarti yang lebih kecil yang ini ya, 7878 ya, 878 di sini, 872 di sini, 856, berarti ini lebih kecil ya. Kemudian nilai AX-nya juga lebih kecil, 791, 7,91, 7,92, 7,91. Ini value yang paling kecil karena ini negatif nilainya. Dan SSE, standar error of regression, 0,00459 ya. Sini ini 0,0458, 0,459, berarti kan lebih kecil yang ini ya. Lebih kecil yang ini. Kemudian R square-nya lebih besar, 0,11, 0,12, 0,11, maka dipilihlah model ARIMA ini gitu ya. Nah, sudah model kita memilih model ARIMA 0,0. Nah, kita keluarin aja ini, di minimize. Nah, ternyata kita dapat kalau si modelnya itu terpilih yang ini. Nah, sudah gitu kita pakai forecasting, tapi sebelumnya kita mau forecast ke 24/9 ke 61 periode lagi dengan cara 24/8, 24/9 di sini. Nah, di sini 9, kita klik OK, kemudian yes. Ya, ini versi pertama ya, karena tadi diversi sekali. Oke, yes, ini oke. Nah, kemudian sudah gitu kita langsung ke
forecasting. Nah, yang mau di forecasting itu yang mana? Yang lonkus atau yang sudah diferensiasi sekali? Kalau diferensiasi sekali itu berarti yang berarti pakainya nanti ARIMA 001 gitu ya. Cuman kalau nanti kita pakai yang lonkus berarti tulisannya di model itu ARIMA 001 gitu kan. Nah, kita lihat bedanya aja deh. Nah, ini yang udah diferencing gitu ya. Untuk yang MRW mungkin tahu kalau ini tuh yang sudah di diferencing sekali ya. Jadinya kayak gini. Nah, ini jadi model palsunya lah, intinya mah model yang yang palsu, yang apa namanya ya, yang bukan palsu sih, lebih ke si I nya tuh nggak di input gitu ya. Jadi yang ARIMA 001. Nah, tapi kan kita ingin tahu ya hasil yang sebenarnya dengan lonkus di sini, hasil forecasting, kemudian kita klik OK. Nah, ini data yang pakai data asli, bukan data yang sudah stasioner, data yang belum stasioner ya, data yang tidak stasioner itu. Nah, di sini kemudian kita ingin tahu ya seberapa sih ininya, tabelnya tuh ya. Nah, ini dah yang di forecasting yang tadi. Gimana caranya? Caranya gini aja nih. Tadi kan 912,3 ini ya. Nah, ini kan dalam bentuk loan kan. Nah, kita tadi kan loan berapa ya? Loan 8 segini kan. Nah, udah gitu kita pakai rumus biasa, jadi loan plus kan sama dengan ini kan. Oke kan. Kita mau ke bentuk, jadi di eksponen kan. Eksponen kita bisa pakai bantuan ini ya. Eksponen untuk menghilangkan loan. Eksponen. Kemudian di sini kita masukkan si kursnya berapa tadi hasilnya. Sembilan. Nah, ini copy aja. 912 ini ya. Oh. Nah, berarti ini hasilnya tuh segini. Berarti nanti di apa namanya, di peramalan untuk ke 49 itu 9.150. Nah, di sini kita bisa lihat yang kursnya ya, yang kursnya langsung. Nah, ini. Nah, ini ya datanya kayak ini. Nah, di sini kan kita nggak tahu ya. Nah, kita tahu setelah tadi di forecasting hasil 91. Namun ini hasil dari logaritma ya. Kita harus dieksponensialkan dulu, kita harus balikin lagi dulu. Nah, dibalikin lagi ke bentuk seperti ini, hasilnya adalah 9.150,209,209. Nah, makanya ada 900 berapa berarti? 9.150 itu untuk peramalan di periode berikutnya, atau di hari-hari berikutnya, atau di 24 di ke data observasi 24/9. Nah, gitu. Nah, di sini nanti kita tahu ya kalau bisa dilihat kalau mean square-nya dari sini tuh tadi atau MSI-nya tuh 0,00455, kemudian mean absolute error-nya 0,0029, dan tadi hasilnya tuh ini hasil peramalannya di observasi atau di data ke 249 itu 9.150. Dari itu hasil itu segini nanti untuk peramalan selanjutnya, peramalan di 249. Nah, sama saja tahapannya sama yang ARMA, cuman bedanya di sini harus didefinisikan dulu. Pertamanya ditransformasi dulu ke bentuk loan, ini ya, dalam bentuk loan. Sudah ditransformasikan, baru kita namanya apa? Udah ditransformasikan, kita langsung ke diferensikan sekali. Gitu. Ya, sekian.
dari kelompok kami. Apabila ada yang belum dipahami bisa ditanyakan nanti di hari Selasa. Kita bahas hari Selasa. Atau misalnya ada tambahan atau komentar, silakan komentar di kolom komentar atau bisa saja nanti pas saat perkuliahan. Terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.